Salam semuanya. Miss berharap kalian masih tetap semangat, kalian masih tetap bersuka cita untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua anugerah-Mu. Engkau Tuhan yang telah menyertai memberkati kami di sepanjang kami belajar di rumah Tuhan sampai hari ini. Terima kasih buat hikmat, pengertian, kebijaksanaan, kepandaian yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Di hari ini Tuhan, kami akan mulai lagi pelajaran Bible. Tuhan tolong kami supaya kami memahami semua materi dengan baik. Kami percaya bahwa Amsal 1 ayat 7 Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami takut dan taat kepada Engkau Tuhan, maka Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat pengetahuan. Di dalam nama Yesus Tuhan, sekarang kami belajar Tuhan, tolong kami. Haleluya, amin. Oke, seperti biasa perlu menyiapkan apa? Buku Bible, Alkitab, dan juga buku tulis dan alat peralatan tulis menulis. Oke. Hari ini kita buka halaman 12. Di bab yang terakhir halaman 12. Di situ Tuhan membantu Yusuf. Di sini kita akan belajar bagaimana Tuhan menolong Yusuf. Kemarin ini sudah menyampaikan beberapa hal bahwa ada rencana Tuhan dalam setiap hidup kita, termasuk rencana Tuhan dalam hidup Yusuf. Untuk mencapai tujuan dan rencana Tuhan, tidak semudah yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Ada proses demi proses, ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, sampai kita mencapai proses Tuhan itu. Walaupun ada banyak tantangan, ujian, dan proses yang panjang yang kita lewati itu tidak membatasi atau tidak mengakhiri rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi dengan kita melalui beberapa proses, ujian, bahkan tantangan itu membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat, anak-anak yang kuat dan taat kepada Tuhan Yesus, anak-anak yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, anak-anak yang benar-benar menaruh pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Oke, kita lihat, kita boleh sedikit baca. Tuhan menolong Yusuf dalam kesulitan-kesulitan yang baru tersebut. Ketika ia berada di Mesir, Tuhan menolongnya. Kita akan membaca bagaimana rencana Tuhan berkembang selama ia di Mesir. Di situ, di bawah bacaan tadi yang dibaca ada namanya kosakata. Ada mengabaikan tukang roti, kepala pelayan, kereta tempur, kelaparan, gubernur, idol, terus apalagi penjara. Jadi kata-kata kosakata yang ada ini menyangkut kehidupan Yusuf. Semua kata yang digunakan untuk cerita Yusuf ini. Jadi kalian lihat ada kata mengabaikan, artinya menyerah atau pergi meninggalkan begitu saja. Tukang roti, orang yang membuat roti. Ada pelayan, anak-anak boleh baca, sudah ada di buku. Terus di selanjutnya itu kan ada piramida, sebuah gundukan batu besar berbentuk segitiga. Terus ada penggembala orang yang menjaga domba. Jadi ada makam juga. Nah, ada kata-kata istimewa. Ada kata istimewa yang dalam itu ada Efraim, Manasye, Firaun, dan Potifar. Oke, kita lanjut. Di halaman selanjutnya itu halaman 13 ada tentang Mesir. Perjalanan Yusuf ke Mesir dengan para saudara begitu panjang dan panas. Ketika mereka sampai di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak kepada seorang yang kaya raya bernama Potifar. Pria ini merupakan kepala penjaga Firaun. Potifar adalah pegawai Firaun yang bergelimang harta. Firaun adalah raja Mesir. Jadi ini sudah ceritakan ini kepada kalian beberapa pertemuan yang kemarin di hari Selasa kalau nggak salah, atau di hari Rabu. Miss cerita sedikit menyinggung juga tentang bagaimana kehidupan Yusuf. Tapi hari ini kita fokus di kehidupan Yusuf di Mesir. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang dari Mesir. Sesudah itu orang-orang ini bawa Yusuf sampai di Mesir. Mereka jual lagi sebagai budak. Budak itu hamba. Hamba itu pembantu. Kalau bahasa yang sekarang itu bahasa kerennya asisten rumah tangga. Jadi ternyata Yusuf dijual ke Potifar. Potifar ini adalah
penjaga Raja Firaun. Jadi di Mesir itu, kalau raja di Mesir itu julukannya adalah Firaun. Kalau di Indonesia kan presiden, kalau di Mesir itu Firaun. Oke, jadi Potifar ini penjaganya Raja Firaun. Kita lihat selanjutnya. Para rakyat Mesir percaya bahwa Firaun merupakan raja keturunan Tuhan. Mereka tidak mempercayai adanya Tuhan yang sebenarnya. Ketika Firaun meninggal, dia dikubur di sebuah makam dengan sebuah emas dan perhiasan yang ia miliki. Piramida adalah nama dari makam para Firaun tersebut. Jadi tadi kan kita sudah baca kosakata, sudah sampaikan bahwa kosakata itu, kata-kata yang ada di kosakata itu menyangkut dengan cerita nanti, ada di cerita-cerita. Jadi ada makam itu kuburan. Nah, kuburan para raja di Mesir itu dalam bentuk piramida atau segitiga bersusun. Itu disebut piramida. Nah, kuburan itu namanya kuburan raja-raja yang di Mesir, termasuk Raja Firaun ya. Kehidupan Yusuf di Mesir jauh berbeda dari kehidupannya di Kanaan. Karena ayah Yusuf merupakan penggembala di sana, Yusuf harus tinggal di sebuah tenda. Di Mesir, Yusuf hidup sebagai pelayan di rumah Potifar. Orang kaya seperti Potifar memiliki sebuah rumah yang besar. Rumah tersebut memiliki 2 atau 3 lantai. Rumah itu juga memiliki taman-taman yang indah. Di dalamnya terdapat vas-vas cantik, perlengkapan rumah tangga dan piring-piring serta gelas-gelas emas. Itu kehidupan Yusuf di rumah Potifar ya. Kehidupan Yusuf berubah walaupun dia dijual sebagai budak atau sebagai pembantu, karena Yakub yang adalah ayah Yusuf adalah seorang gembala. Gembala itu tidak tinggal menetap di satu tempat kalau di Israel. Jadi mungkin mereka tinggal di sini beberapa lama, mereka pindah lagi. Jadi pindahnya mereka itu bukan punya rumah, tapi rumahnya itu terbuat dari tenda. Jadi pindah kemana-mana bisa dibawa. Nah, ketika Yusuf sampai di Mesir, dia harus tinggal di rumah Potifar yang sangat mewah. Di cerita tadi menjelaskan bahwa rumahnya tiga lantai. Nah, kita lihat cerita selanjutnya. Tuhan menyertai Yusuf. Dia menolong Yusuf dalam melakukan pekerjaan dengan baik untuk majikannya yang baru. Jadi karena Tuhan sudah punya rencana dalam hidup Yusuf, maka dimanapun Yusuf pergi, Tuhan selalu menolong dan menyertainya. Dari waktu dia tinggal di rumah papanya, dia di padang gurun sama saudara-saudaranya, sampai dia dijual sampai ke Potifar pun tinggal di Mesir, Tuhan tetap menolong dia. Buktinya, Yusuf bisa menyelesaikan semua tanggung jawab dia sebagai budak atau sebagai pembantu di rumah Potifar dengan baik, dan dia dipuji oleh Potifar. Kita lihat cerita selanjutnya. Kita lihat yang paling bawah, yaitu Yusuf begitu berbakti kepada Tuhan. Yusuf sangat mengasihi Tuhan. Jadi karena Yusuf sangat mengasihi Tuhan, maka Yusuf pasti rajin beribadah. Yusuf bikin apa lagi? Rajin baca Alkitab, rajin mengucap syukur, rajin berdoa. Bukan cuma itu aja, tapi pasti Yusuf dengar-dengaran sama orang tua dan taat. Terutama waktu Yusuf tinggal di rumah Potifar, pasti Yusuf taat kepada Potifar. Apa yang Potifar sampaikan, Yusuf dengar dan taat dan melakukannya. Kita lihat masyarakat Mesir memuja idol. Idol tadi kita lihat di kosakata adalah Tuhan yang palsu. Orang-orang di Mesir tidak menyembah Allah yang benar, tapi mereka menyembah Tuhan yang palsu yang disebut idol. Kadang-kadang mereka bahkan menyembah kucing dan anjing. Itu orang-orang yang tidak tahu tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Yusuf tidak melakukan hal tersebut selama berada di Mesir. Yusuf mengasihi Tuhan dan memberkatinya dan keluarganya. Karena Yusuf sangat mengasihi Tuhan, maka Tuhan memberkati hidup Yusuf, dan Tuhan juga menolong Yusuf melakukan semua tanggung jawab dengan baik di rumah Potifar, sehingga Potifar sangat mengasihi Yusuf juga. Lihat di halaman selanjutnya itu ada tugas anak-anak boleh kerjakan. Nah, coba kalian perhatikan di halaman 14 ada gambar rumahnya Potifar.
seperti ini mewahnya. Anak-anak boleh lihat, ini sudah tunjukkan dan kalian juga bisa lihat di buku. Oke, selanjutnya kita lihat cerita Yusuf di penjara. Kita lihat kenapa Yusuf harus masuk penjara. Yusuf kan orang baik, kok tiba-tiba dia masuk penjara? Pasti kalian bertanya seperti itu. Sementara Yusuf bekerja di rumah Potifar itu, Potifar menjadi semakin makmur hidupnya. Kenapa? Waktu Yusuf di rumah Potifar itu, waktu Yusuf bekerja di situ, Tuhan memberkati Potifar juga berlimpah-limpah. Bahkan di bacaan tadi mengatakan bahwa sangat makmur karena Yusuf menyembah Allah yang benar dan Allah memberkati hidup Yusuf dan Allah juga memberkati hidup Potifar karena Potifar mengasihi Yusuf. Ternyata ada istri Potifar. Istri Potifar ini dia ingin untuk, waduh, suami saya ini sangat mengasihi Yusuf dan Yusuf ini orang baik. Ternyata Yusuf kelihatan ganteng. Maka timbullah hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan daging. Hawa nafsu dalam dirinya istri Potifar ingin untuk tidur dengan Yusuf. Kalian baru kelas 4 tapi kalian akan belajar tentang hal-hal itu. Tidur dengan Yusuf, tapi Yusuf menolak karena itu adalah dosa. Bahkan Yusuf bilang apa? Semua yang ada di dalam rumah ini, tuanku Potifar mempercayakan semuanya kepada saya, tetapi dirimu tidak karena kamu adalah istrinya. Jadi Yusuf berusaha untuk membela diri, tetapi istri Potifar tidak mendengarkan itu. Dia terus mengejar Yusuf. Akhirnya Yusuf mengambil keputusan untuk lari. Dan singkat cerita, istri Potifar ini memfitnah Yusuf ke Potifar. Akhirnya Yusuf dibawa ke penjara. Nah, kita lihat waktu di penjara apa yang terjadi. Ternyata waktu di penjara Yusuf bertemu dengan 2 orang yang menjadi sahabat dia di penjara. Ada siapa-siapa di situ, kita lihat di bacaannya ya. Ada juru minuman anggur dan juru pembuat roti bagi raja. Ternyata mereka 2 juga melakukan kesalahan dan mereka juga ada di penjara. Kita lihat orang yang menjadi penjaga di penjara tersebut melihat kasih Tuhan pada Yusuf. Dia menunjuk Yusuf menjadi penjaga tahanan-tahanan lain di penjara tersebut. Ternyata waktu di penjara Yusuf tetap dipercayakan banyak hal. Tuhan percayakan banyak hal kepada dia. Waktu orang-orang di penjara itu melihat sikap Yusuf yang baik hati, suka menolong, tidak marah-marah, mereka mempercayakan Yusuf untuk menjaga teman-teman yang lain yang ada di penjara. Jadi kita melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Selama perjalanan hidup Yusuf, kasih Tuhan tetap ada. Kita lihat selanjutnya, Yusuf juga bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan di sana. Tuhan tidak mengabaikan Yusuf. Tuhan masih bersama dia. Rencana Tuhan sedang berlangsung. Nanti pada intinya kita akan lihat melewati proses yang panjang ini, melewati tantangan dan ujian-ujian ini, apa yang Yusuf dapat dari Tuhan. Nah, ternyata walaupun di penjara Tuhan tidak mengabaikan Yusuf. Tuhan tetap bersama dengan Yusuf dan Tuhan menolong Yusuf. Kita lihat selanjutnya, lebih banyak mimpi di halaman 15. Beberapa waktu kemudian 2 pegawai Firaun ditahan di dalam penjara bersama dengan Yusuf. Salah satunya adalah kepala pelayan Firaun, satunya lagi merupakan tukang roti Firaun. Keduanya sama-sama membuat Firaun emosi sehingga mereka diseret ke dalam penjara. Tadi Miss sudah sampaikan bahwa di penjara Yusuf akan bertemu dengan 2 orang, yaitu mereka juga adalah orang-orang penting bagi Raja Firaun. Yang satu kepala pelayan, yaitu yang satu kepala orang yang membuat roti untuk Raja Firaun. Kita lihat di dalam penjara itu ternyata kedua orang ini bermimpi. Waktu mereka bermimpi, mereka cerita kepada Yusuf, Yusuf, saya mimpi gini-gini. Yusuf, saya mimpi gini-gini. Ternyata Yusuf bisa menjelaskan mimpi-mimpi mereka. Kita lihat Yusuf memperhatikan keduanya, terlihat sedih. Ternyata Yusuf di dalam penjara dia memperhatikan teman-teman yang lain. Dilihat, kok 2 orang ini murungnya, sedih ya. Yusuf mendekati mereka, yang pelayan tadi sama juru roti. Kita lihat cerita selanjutnya. Mengapa wajah kalian terlihat begitu murung? Para pria tersebut menjawab, kami berdua sama-sama mendapatkan
mimpi tadi malam, tapi tidak satu pun yang bisa memberitahu kami apa arti mimpi-mimpi itu. Yusuf sangat yakin bahwa Tuhan ingin memberitahukan apa arti dari mimpi tersebut. Apakah Tuhan tidak tahu apa arti dari mimpi-mimpi itu? Ceritakanlah mimpi-mimpi tersebut padaku. Jadi Yusuf meminta kedua orang ini untuk menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dan kita lihat cerita selanjutnya di halaman yang ke-16. Pertama, kepala pelayan tersebut menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf dengarkan secara baik-baik. Mimpimu, lalu Yusuf menjelaskan bahwa mimpimu itu berarti kamu akan dibebaskan dari penjara dalam 3 hari. Kamu akan melayani Firaun sebagai kepala pelayannya lagi. Tapi yang satu itu bermimpi juga, dan Yusuf juga meminta dia untuk menceritakan, dan dia menceritakan mimpinya. Dan Yusuf bilang, kamu juga akan keluar dari tahanan ini dalam waktu 3 hari, tapi Firaun tidak menjadikanmu pembuat roti untuknya lagi. Dia akan memotong kepalamu dan menggantung badanmu di pohon, dan burung-burung akan memakan dagingmu. Jadi ada 2 mimpi, yang satu baik, yang satu tidak baik. Jadi dan semua yang Yesus jelaskan itu kepada kedua orang ini, semuanya itu terjadi pada diri mereka, terjadi sesuai dengan apa yang Yusuf sampaikan. Nah, kita lihat selanjutnya. Lalu tidak lama kemudian, 3 hari kemudian mereka dikeluarkan, dan terjadilah selanjutnya yang juru pelayan itu diambil kembali oleh Firaun, tetap masih melayani Firaun, sedangkan juru roti dipotong kepalanya, tubuhnya digantung di pohon, dan burung-burung yang makan dagingnya. Nah, kita lihat selanjutnya. Waktu juru pelayan atau juru minum itu ada di Firaun, nanti kita lihat ada lagi cerita bersambungnya, bagaimana nanti Yusuf akan keluar dari penjara. Itu juga Yusuf dipanggil untuk menjelaskan tentang mimpi. Jadi kita percaya bahwa kalau rencana Tuhan sudah punya rencana dalam diri kita, maka apapun yang terjadi, rencana itu Tuhan akan genapi. Kita lihat, Tuhan memberikan Yusuf arti dari mimpi-mimpi mereka, dan hal itu terjadi sesuai dengan apa yang Yusuf ucapkan. Sang kepala pelayan tidak lagi mengingat tentang Yusuf, dia melupakannya. Yusuf yang malang akhirnya tetap berada di penjara. Nah, waktu Yusuf sudah melakukan kebaikan, tapi pelayan yang tadi masih dikasih kesempatan oleh Firaun untuk melayani Firaun melupakan Yusuf. Jadi dalam hidup ini ada waktu tertentu di mana sahabat akan melupakan kita, tapi ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Nah, ada di situ soal-soal di halaman 16. Anak-anak boleh kerjakannya. Pelajaran kita sampai di sini, akan berlanjut besok ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.